Ya, halo semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan KAS dan Giro Bank Indonesia. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Josin Sitinjak, 2010-40-008, Rohmatun, 2010-40-29, Krisna Rizky, 2010-10-40-31, dan Yuda Arya Dwi Kusuma, 2010-10-40-42. KAS adalah mata uang kertas dalam logam baik dalam valuta asing rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran. KAS perlu diatur agar tidak terjadi kekurangan dan memenuhi kewajiban bank yang tidak berlebihan. Penyebab perubahan ke saldo KAS yaitu penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah, penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia, dan penggunaan untuk transaksi intern bank. Petty Cash adalah dana khusus yang disediakan oleh untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Sistem pencatatan Petty Cash ada dua, yaitu sistem dana tetap atau Impress Fund System. Pada pembentukan dana kas kecil, menggunakan dana kas kecil pada debit, lalu pada kredit pada akun kas, lalu saat pemakaian dana kas kecil tidak di jurnal, saat pengisian kembali dana kas kecil, biaya-biaya yang telah dikeluarkan masuk akun biaya-biaya yang telah dikeluarkan di debit lalu di kredit kas. Sistem yang kedua ada sistem dana berfluktuasi. Pada saat pembentukan dana kas kecil, di debit ada dana kas kecil, di kredit ada kas, lalu ada saat pemakaian dana kas kecil, di debit ada biaya-biaya yang telah dikeluarkan, di kredit ada dana kas kecil. Lalu di saat pengisian dana kas kecil, di debit ada dana kas kecil, di kredit ada kas. Berikut merupakan contoh soal dari kas kecil. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas kecil seperti dibentuk dana kas kecil sebesar 200.000, dibayar biaya transport lokal 25.000, dibayar biaya rapat atau snack 30.000, biaya langganan majalah 10.000, biaya transport lokal 20.000, biaya langganan koran 60.000, biaya makan siang pegawai 50.000. Lalu diisi kembali dengan sebesar 195.000. Dari transaksi sebelumnya, bila di jurnal menggunakan Impress Fund System adalah sebagai berikut. Dana kas kecil 200.000 di debit, lalu di kredit ada kas 200.000, kemudian biaya transport, biaya rapat, biaya majalah, biaya koran, biaya makan pegawai semuanya di debit. Dan saat pengisian kembali ada di kredit sebesar 195.000. Pada saat menggunakan fluctuating system, pencatatannya mulai dari debit dana kas kecil 200.000, di kas 200.000, lalu biaya transport 25.000, dana kas kecil 25.000, biaya rapat di debit 30.000, di kredit dana kas kecil ada di kredit, di debit biaya majalah, di kredit ada dana kas kecil, di debit biaya transport, di kredit dana kas kecil, di debit ada biaya koran, biaya makan pegawai, dan di kredit ada dana kas kecil. Saat pengisian kembali dana kas kecil, di debit ada dana kas kecil, di kredit ada kas. Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Manfaat Giro Bank Indonesia yaitu bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui clearing dan transfer, membayar penarikan deposito yang relatif besar, dan pembelian kredit. Jenis transaksi Giro Bank Indonesia yaitu transaksi clearing, nota debit atau kredit, pemindahan bukuan, pengambilan dan penyetoran uang tunai ke Bank Indonesia oleh bank komersial. Giro Bank Indonesia dalam valuta rupiah dicatat sebesar nilai nominal. Giro Bank Indonesia dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs Bank Indonesia saat itu. Berikut merupakan contoh soal beserta jurnalnya mengenai pengambilan tunai, penyetoran tunai, penarikan clearing, dan penyetoran clearing. Selanjutnya yaitu giro wajib minimum Bank Indonesia. Rekening giro Bank Indonesia adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Giro Bank Indonesia juga dapat didefinisikan sebagai saldo rekening giro milik bank yang bersangkutan yang berada di Bank Indonesia. Rekening ini tidak boleh dikurangi dengan pinjaman dari Bank Indonesia dan tidak boleh ditambah dengan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia yang belum digunakan,
tetapi sudah disetujui, misalnya kredit likuiditas Bank Indonesia. Rekening ini dalam valuta rupiah maupun valuta asing. Rekening giro dalam rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, biliet Bank Indonesia atau sarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern. Sedangkan rekening giro dalam valuta asing adalah rekening giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern. Giro wajib minimum adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga bank adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Yang selanjutnya adalah kriteria pemenuhan giro wajib minimum. Yang pertama yaitu giro wajib minimum dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. Giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 5% wajib dipenuhi oleh seluruh bank tanpa memperhatikan jumlah DPK dalam rupiah yang dimiliki. Selain memenuhi kriteria yang pertama, maka bagi bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 1 triliun rupiah sampai dengan 10 triliun rupiah, wajib memelihara tambahan giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 10 triliun sampai dengan 50 triliun wajib memelihara tambahan giro wajib minimum sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 50 triliun rupiah wajib memelihara tambahan giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah tidak dikenakan kewajiban tambahan giro wajib minimum sebagaimana yang dimaksud dalam poin A, B, dan C. Selanjutnya yaitu bahwa pemenuhan giro wajib minimum sebesar 5% ditambah persentase tertentu pada poin 2A, 2B, dan 2C, maka perlu ditambah persentase tambahan giro wajib minimum terkait dengan posisi loan of deposit ratio suatu bank dengan perincian sebagai berikut. LDR di atas 90% akan dikenakan tambahan sebesar 0%, LDR 75 sampai dengan 90% akan dikenakan tambahan sebesar 1%, LDR 60 sampai dengan 75% akan dikenakan tambahan sebesar 2%, 50 sampai 65% dikenakan tambahan 3%, 40 sampai 50% akan dikenakan tambahan 4%. Yang terakhir, jika LDR kurang dari 40%, maka akan dikenakan tambahan sebesar 5%. E. Tata cara pemeliharaan dan perhitungan giro wajib minimum. Kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum dan pemenuhan presentasi giro wajib minimum dihitung dengan membandingkan jumlah saldo rekening giro bank pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam suatu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. Formula perhitungan presentasi GWM sebagai berikut. Jumlah harian saldo rekening giro bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan dibagi dengan rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya dikali 100%. Presentasi giro wajib minimum bank dalam rupiah atau valuta asing tersebut didasarkan pada DPK bank sebagai berikut. Yang pertama, GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7
adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan 23 bulan sebelumnya. Yang kedua, GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 adalah presentasi GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya. Yang ketiga, GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan 23 adalah sebesar presentasi GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7 pada bulan yang sama. Yang keempat adalah GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 pada bulan yang sama. Jumlah DPK yang dimaksud dalam perhitungan di slide sebelumnya adalah terdiri dari jumlah DPK dalam rupiah pada seluruh kantor bank di Indonesia dan jumlah DPK dalam valuta asing pada seluruh kantor bank di Indonesia. Khusus untuk DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari yang pertama ada giro nasabah, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau surat perintah pemindah bukuan yang lain. Yang kedua ada simpanan berjangka. Hal ini bisa berupa deposito berjangka dan sertifikat deposito. Dalam pos ini termasuk deposito berjangka, deposito asuransi, dan deposito on call dalam rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati antar bank dengan pihak ketiga. Sedangkan sertifikat deposito yaitu simpanan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan tetapi dapat diperjualbelikan. Yang ketiga ada tabungan, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Yang terakhir ada kewajiban-kewajiban lainnya. Kewajiban jangka pendek lainnya yaitu seperti kewajiban bank. Semua kewajiban bank selain yang disebutkan di atas yang sampai dengan 24 bulan dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayarkan. Misalnya adalah hutang PPh dan rekening titipan yang lainnya. Sedangkan DPK valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari giro, simpanan berjangka, dan kewajiban lainnya. Jasa Giro Bank Indonesia. 1. Presentasi jasa giro. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/49/PBI/2005. Bank Indonesia memberikan jasa giro sebesar 6,5% atau 6,5% per tahun terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah. Presentasi jasa giro di atas merupakan tingkat bunga efektif tahunan yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian selama 360 hari dengan rumus tingkat bunga efektif tahunan sama dengan 1 ditambah buka kurung tingkat bunga tahunan per 360 hari tutup kurung 360 hari dikurang 1. Dengan demikian, jasa giro yang diberikan terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 0,0175% per hari. Yang kedua, yaitu perhitungan jasa giro. Jasa giro dihitung untuk setiap hari kerja berdasarkan saldo rekening giro rupiah bank yang tercatat dan diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia. Pengkreditan jasa giro pada rekening giro rupiah bank oleh Bank Indonesia dilakukan sebagai berikut,
Yang pertama, tanggal 8 bagi jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan 7 bulan yang sama. Kedua, tanggal 16 bagi jasa giro periode 8 sampai dengan 15 bulan yang sama. Tanggal 24 bagi jasa giro periode 16 sampai 23 bulan yang sama. Dan yang terakhir, tanggal 1 bulan berikutnya bagi jasa giro periode 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Dalam hal tanggal untuk pengkreditan jasa giro oleh Bank Indonesia jatuh pada hari libur, maka pengkreditan saldo rekening giro bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. Dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro oleh Bank Indonesia dapat langsung mengkredit atau mendebet rekening giro bank yang bersangkutan. Untuk jurnalnya yaitu Jurnal Pengkreditan Jasa Giro oleh Bank Indonesia. Yang pertama yaitu rekening biaya jasa giro masuk ke dalam debit, rekening giro bank umum masuk ke dalam kredit. Untuk jurnal pendebetan di bank umum, rekening giro Bank Indonesia masuk ke dalam debit dan pendapatan bunga jasa giro masuk ke dalam kredit. Untuk materi selanjutnya, yaitu sanksi pelanggaran giro wajib minimum. Dalam materi ini banyak hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pendebetan rekening giro bank sebagai akibat pembebanan sanksi pelanggaran giro wajib minimum dilakukan pada hari kerja berikutnya tanggal terjadinya pelanggaran giro wajib minimum. Yang kedua, dalam hal tanggal untuk pendebetan rekening giro bank jatuh pada hari libur, maka pendebetan saldo rekening giro bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. Dan yang ketiga, dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebetan yang terkait dengan pengenaan sanksi pelanggaran GWM atau giro wajib minimum oleh Bank Indonesia dapat langsung mendebet atau mengkredit giro bank yang bersangkutan. Pendebetan rekening giro Bank Indonesia berarti merupakan pengkreditan bagi bank umum. Pengkreditan giro Bank Indonesia oleh bank umum merupakan pembebanan rekening yang bersangkutan. Dengan demikian, jurnalnya untuk mencatat pembayaran sanksi ini di bank umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya lainnya, penalti pelanggaran masuk ke dalam debit dan kreditnya giro Bank Indonesia. Nah, untuk pelanggaran GWM atau giro wajib minimum bisa terjadi baik pada kondisi saldo giro Bank Indonesia positif atau bersaldo debit, maupun bersaldo kredit atau negatif bagi bank umum. Bank dinyatakan melanggar GWM bila saldo harian rekening pada BI lebih kecil dari saldo harian rekening giro bank yang wajib dipelihara untuk pemenuhan giro wajib minimum. Dalam hal ini terjadi pelanggaran dalam rupiah dan rekening giro rupiah dimaksud bersaldo positif, maka bank dikenakan sanksi. Dalam hal terjadi pelanggaran dalam rupiah dan rekening giro rupiah bank dimaksud bersaldo negatif, maka bank dikenakan sanksi. Sedangkan dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam valuta asing, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar yang dihitung dari selisih antara saldo harian rekening giro falas bank pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara dengan saldo harian rekening giro falas bank yang dicatat pada sistem angkuting Bank Indonesia. Sanksi kewajiban membayar ini dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi kas dan giro Bank Indonesia. Jika ada salah kata kami mohon maaf, jika ada kekurangan materi yang belum kami sampaikan, kami juga mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.